Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya tak luput dari canda dan tawa. Di balik berbagai suka maupun duka yang dihadapi, hiburan kerap datang dari berbagai segi, termasuk dari para sahabat Nabi. Dikisahkan salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia sangat terkenal akan tingkah konyol dan sering membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Nuaiman merupakan sahabat yang berasal dari kalangan Ansar, yakni penduduk asli kota Madinah. Meskipun terkenal akan kejailannya, Nuaiman ialah seorang mujahid sejati. Namanya tercantum dalam Ashabul Badar karena ikut sertanya dalam berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya dalam perang Badar. Berbagai tingkah konyol dan jahil Nuaiman mampu membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tergelak tidak kuasa menahan tawa. Keusilannya ini tak hanya disasarkan kepada para sahabat, namun juga Rasulullah. Suatu saat pernah Nuaiman datang membawakannya banyak makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selesai menghabiskan makanan tersebut, Nuaiman barulah berkata, "Ya Rasulullah, ini penjual makanan tadi, silakan engkau yang bayar." Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suhaib bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk berpergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas, salah satunya Suhaib bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Suhaib menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suhaib di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suhaib, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepentuk saya saat ini," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suhaib karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suhaib, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu, ataupun kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja Suhaib tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan kepada Suhaib. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suhaib. Ketika ditangkap, Suhaib berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suhaib dan menjualnya ke pasar. Selepas itu Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suhaib dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar."
Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suhaib akhirnya ia dijual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suhaib hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya, hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah SAW selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana suatu waktu Rasulullah SAW didatangi oleh para deklarasi dari berbagai negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang dapat dimiliki. Sesampainya di sana, para tamu itu dipersilahkan masuk dan unta mereka pun diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah lama tak makan daging unta. Mereka pun mengidekan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah SAW itu. Usulan ide tersebut langsung ditanggapi serius oleh Nuaiman. Ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad SAW tersebut. Sesudahnya Nuaiman langsung lari dan bersembunyi. Dan benar saja, saat pemiliknya datang dan melihat keadaan untanya, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di sana, dan mereka pun menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah langsung bergerak memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membantunya mengambil uang dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipatnya. Selepas itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nuaiman ini bersembunyi. Ternyata Nuaiman bersembunyi di dalam sebuah sumur. Rasulullah pun menanyakan alasan mengapa Nuaiman melakukan hal tersebut. Nuaiman pun menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah aku, tetapi orang-orang yang mencariku bersamamu," jawabnya. Rasulullah melihat sekeliling untuk mengetahui siapa yang dimaksudkan Nuaiman. Setelahnya ternyata Nuaiman memanfaatkan kondisi itu untuk kembali kabur. Cerita tentang Nuaiman memberikan gambaran bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang juga bersenda gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dari kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk menjela Nuaiman, meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel. Menurutnya, meski begitu, Nuaiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Allah.